Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ikhwatal iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, ikhwatal iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini merupakan pelajaran perdana kita untuk mengupas kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid, ya, atau dalam versi Indonesianya berjudul Mudah Menghitung Warisan, karya dari guru kami yaitu Fadilatul Syekh Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullah ta'ala, yang mana beliau itu merupakan pengajar ilmu waris di Masjid Nabawi. Ikhwatal iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Kitab ini sesuai namanya membahas tentang satu cabang dari ilmu fikih, yaitu ilmu al-faraid, atau yang disebut juga dengan ilmu al-mawaris, yaitu ilmu tentang tata cara membagikan warisan mayit kepada ahli warisnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini, yaitu ilmu faraid, merupakan ilmu yang memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama kita. Cukuplah sebagai buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang telah menyebutkan pembagian warisan itu di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan penyebutan hukum warisan di dalam Al-Qur'an itu sangat terperinci, mengalahkan penjelasan tentang hukum salat, zakat, haji, dan sebagainya, yang mana rinciannya itu kebanyakannya ada di dalam hadis. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendorong umatnya untuk apa? Untuk mempelajari ilmu ini serta mengajarkannya. Nanti kita akan sebutkan ya dalil terkait hal tersebut. Begitu juga sebagian sahabat bahkan mengikat kaki muridnya ketika mengajarkan ilmu ini. Nah, nanti juga kita akan sebutkan asar tentang hal ini. Dan sebagian khalifah bahkan menguji para hakimnya dengan beberapa masalah faraid. Yang semua itu tidak lain kecuali untuk menunjukkan akan agungnya dan pentingnya ilmu ini. Ikhwatal iman, rahimani Allah wa iyyakum, perlu diketahui bahwa membagikan warisan sesuai dengan syariat Allah itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Bahkan terdapat ancaman yang keras bagi mereka yang berpaling dari syariat Allah dalam pembagian warisan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 13 dan 14, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka hududullah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Nah, jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagian-bagian warisan,
Allah pun menyebutkan tentang janji dan ancamannya pada dua ayat ini. Yang artinya, hukum-hukum tersebut, yaitu pembagian-pembagian warisan pada ayat sebelumnya, itu adalah hududullah, atau ketentuan-ketentuan dari Allah, batasan-batasan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Berarti orang yang membagikan warisan sesuai dengan syariat Allah, maka Allah akan menjanjikannya surga. Adapun sebaliknya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah, ini merupakan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyimpang ya dalam pembagian warisan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, terjadinya berbagai sengketa dalam pembagian warisan itu tidak lain kecuali karena manusia tidak menjalankan syariat Allah yang mulia ini di dalam masalah membagikan warisan. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya ilmu faraid ini. Namun, walaupun ilmu ini sangat penting, sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin yang berpaling dari mempelajari ilmu ini. Di antara penyebab hal tersebut adalah karena ilmu faraid itu tidak hanya membahas fikih semata, akan tetapi juga melibatkan perhitungan. Sementara banyak orang yang tidak menyukai perhitungan. Begitu pula di antara sebabnya adalah karena metode perhitungan yang sulit ya, yang digunakan di dalam atau yang dituliskan di dalam buku-buku faraid. Nah, oleh karena itu datanglah buku ini yang berusaha untuk menyajikan metode perhitungan warisan dengan mudah dan sistematis yang insya Allah sangat cocok bagi para pemula yang ingin mempelajari ilmu faraid. Nah, adapun metode yang digunakan oleh Syekh kami di dalam kitab ini yaitu pertama memberikan muqaddimah ringkas tentang ilmu faraid yang nanti insya Allah kita akan jelaskan. Kemudian mencantumkan matan ar-rahabiyah pada awal setiap bab, yang mana matan ar-rahabiyah ini adalah di antara matan yang masyhur ya tentang masalah ilmu faraid yang nanti insya Allah akan kita bacakan juga. Kemudian memberikan penjelasan singkat pada setiap bab faraid. Kemudian memberikan contoh-contoh soal serta metode penyelesaiannya. Lalu memberikan soal-soal latihan yang banyak pada setiap bab. Nah, kemudian yang terakhir memberikan soal ujian akhir untuk semua bab faraid di akhir kitab. Nah, bagi teman-teman atau ikhwah sekalian yang nanti ingin mengikuti pelajaran faraid ini, nanti silahkan mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada kitab tersebut atau buku tersebut. Yang mana nanti kita akan memberikan soal ujian akhir untuk semua bab faraid. Adapun materi pelajaran ilmu faraid ya. Yang pertama adalah 10 dasar ilmu waris. Yang mana ini akan kita bahas setelah pelajaran kali ini. Jadi pelajaran kedua nanti insya Allah kita akan membahas 10 dasar ilmu waris. Yang kedua, ayat-ayat, hadis-hadis, dan asar-asar tentang warisan. Hak-hak terkait harta peninggalan. Rukun, syarat, sebab, dan penghalang warisan. Ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan. Macam-macam warisan. Mencari pokok masalah. Pewaris setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ya, yang mana ini yang disebut dengan ashabul furud. Kemudian kondisi warisan nenek,
kemudian at-ta'sib yang dikenal dengan asabah, jadi mereka yang mendapatkan warisan dengan at-ta'sib disebut dengan asabah. Kemudian al-hajab yaitu penghalang warisan, al-aul, ar-rad, ya, yang mana ini akan kita jelaskan ketika sudah sampai babnya. Pecahan pada satu golongan, pecahan pada beberapa golongan, al-munasakhat, pembagian warisan, kemudian warisan khunsa, orang hilang, anak dalam kandungan dan kematian massal, warisan zawil arham, warisan kakek dengan saudara, dan wasiat, dan terakhir yaitu faidah-faidah dari ilmu faraid. Nah, nanti insyaallah semua pembahasan ini akan kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang kita akan upload di channel ini secara berkala. Baik. Nah, perkara yang dibutuhkan oleh orang yang ingin belajar faraid, pertama tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini dituntut untuk mempelajari setiap ilmu. Yang kedua, keseriusan. Yang ketiga, kesabaran. Yang keempat, konsisten dalam mengikuti pelajaran. Perlu diketahui bahwasanya ilmu faraid itu saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi apabila satu pelajaran itu ketinggalan atau tidak diikuti, maka dia tidak akan bisa melanjutkan pada pelajaran yang berikutnya. Kemudian pemahaman yang mencakup fikih faraid, hisab faraid, dan juga nasab. Kemudian hafalan. Serta yang terakhir banyak latihan dan juga murajaah. Kemudian adapun rumus matematika yang diperlukan, nah kita sudah sampaikan tadi, yang namanya ilmu faraid itu tidak hanya membahas tentang fikih semata, akan tetapi juga membahas atau melibatkan perhitungan. Nah, untuk menghitung ilmu atau menghitung warisan itu diperlukan rumus matematika. Di antaranya adalah rumus dasar, yaitu tambahan, kurangan, kalian, dan bagian. Kemudian kaidah pecahan, mencari KPK dan FPB, kaidah persenan, dan kaidah desimal. Nah, ini semuanya diperlukan ketika kita ingin menghitung warisan. Baik. Nah, bagi ikhwah sekalian yang ingin bergabung dalam grup WA mudah menghitung warisan, silahkan menghubungi nomor berikut, ya, 085974883256. Nah, inilah sebagai muqaddimah dari pelajaran kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang 10 dasar ilmu waris atau yang disebut dengan al-mabadi al-asyarah li'ilmil faraid, yaitu 10 dasar ilmu faraid. Wallahu ta'ala a'lam.